Halo guys, selamat datang di Gila Tamiya Plus Plus Special Press Conference ya, untuk balapan takbiran ya, balapan nantinya. Nah, ini ada 10 mobil yang akan gue kenalkan nanti ya. Ada 10, semuanya original ya, tidak ada yang KW. Dan inilah 10 Tamiya atau 10 Mini 4WD yang akan balapan di Kemayoran nanti ya, untuk ditayangkan pada saat malam takbiran jam setengah 12 malam. Oke, sebelumnya halo, saya Alif Proses ini yang belum kenalan ya. Oke, kali ini gue menampilkan 10 Tamiya, masing-masing satu segmen menampilkan 5 Tamiya ya, Mini 4WD ini yang semuanya adalah original dan 3 diantaranya adalah September. Oke, mereka ikut lagi karena menurut gue tuh kurang puas ya, balapan sekali doang tuh nggak cukup ya, jadi balapannya terus-terusan. Oke. Nah, di sini gue menampilkan 10 Mini 4WD yang masih bisa digunakan. Sebenarnya ada 4 ya, 4 lagi yang masih bisa dipakai, yaitu adalah Elite Glitter, Cyclone Magnum, Razorback, dan Hawk Racer. Mereka nggak ikut karena ada September ya. Apalagi nih yang Super 2-nya si Hawk Racer kan rawan banget pecah ya kan, makanya gue nggak sertakan. Berbeda dengan yang Super 2 ini. Nah, Super 2-nya Sonic Saber dan Magnum Saber dia sudah karbon, oke. Tapi waktu itu gue beli dengan harga 165.000 ya. Waktu itu gue juga nggak tahu ya, ada toko yang menjual dengan harga yang lebih murah, yaitu Pego. Kalau nggak salah sih, 140 malah lebih murah. Sudah termasuk dinamo dan sasisnya sudah karbonnya. Itu waktu itu gue belinya atau gue ngeliat tokonya di Dolphin ya kan. Waktu itu kan gue nggak tahu toko Dolphin itu kayak gimana ya kan, taunya kan ASMK ya kan, pusatnya mainan tuh di ASMK. Inilah Mini 4WD yang pertama gue beli ya, yang pertama kali gue beli sesuai urutan ya. Nih, Sonic Saber ya, ini usianya tepat setahun ya. Ya, dari bulan ini juga udah setahun ini ya, tapi syukur-syukur bisa dipakai aja nanti ya. Tapi ini masih 2WD ya, karena waktu itu gue nggak bisa masang 4WD nya. Tapi ini syukur-syukur masih bisa dipakai ya. Tuh, keren banget. Tapi ada yang berbeda nih guys ya. Bautnya gue pakai yang punya si Cyclone Magnum ya. Warna velgnya itu pakai punya Magnum, jadi tukeran warnanya ya. Karena warnanya lebih matching kuning daripada hijau. Oke. Yang kedua Magnum Saber. Nah, ini kakak adeknya nih ya kan, punya Go Seiba. Ini Mini 4WD kedua yang gue beli ya. Jadi sesuai urutan yang pertama kali gue kenal ya, ini Magnum Saber ya kan. Tapi dulu Magnum Saber yang kebanyakan orang beli bukan merek Tamiya, Audi melainkannya. Udah itu pamer ke gue lagi, pamer mainan murah cuy, 35.000 ya kan. Di zaman dulu masih 10.000 udah dapat kitnya nih. Ini juga original Tamiya ya. Semuanya original ya, tidak ada yang KW. Kuncinya juga asli ya. Kunciannya ini cuman kunci yang itu nggak tahu kemana punya si. Ini juga Super 2. Oke, sesuai urutan aja ya. Waktu itu setelah gue beli Magnum Saber, nah gue beli ini Hexagonite. Ini adalah Mini 4WD pertama yang gue beli di Geraha Tamiya. Ini gue belinya enggak di ASMK, enggak di Dolphin, tapi di Geraha Tamiyanya. Jadi gue beli sekaligus ngerakit di sono dan race ya kan. Di hari itu juga race. Tapi apa yang ngeselin ya, yaitu adalah pemasangan stiker ininya. Nah, stikernya harusnya ke bawah ya kan, sedikit ke bawah sini, tapi ternyata sambungannya ada di sini, di dalam sini ya kan. Ini Mini 4WD yang menurut gue nih bodinya paling keren ya, kayak yang katanya sih mobil ojol ya kan, Hexagonite, karena di tengahnya terdapat 2 garis yang seperti pada jaket ojol ya kan. Ini sasis MA yang pertama kali gue beli. Ini menurut gue sasis yang paling keras ya. Ya wajar aja sih, karena ini kan Pro ya, Pro series ya. Ini juga masih halus ya. Lu bisa lihat ya di dinamo tengah ini. Dinamo tengahnya pertama kali gue rakit ya. Di Geraha Tamiyanya lagi gue ngerakitnya ya kan. Dibantu bocil lagi ya kan. Bocilnya kan ya lebih tahu Tamiya. Nah, ini dalamnya nih guys tuh. Dinamonya masih bawaan ya. Masih standar banget lah, SMC lah. Harganya hampir 200.000 coy, ini kan Tamiya kit ini. Ya, Tamiya original cuy, 105. Orang nggak kuat kali beli yang kayak gini, kecuali yang punya hobi Tamiya ya kan, nggak cuman iseng-iseng. Nah,
Oke, selanjutnya waktu itu gue beli Aero Avante, tapi ini banyak gue ganti cuy. Ini banyak gue ganti punya si Synchromaster. Jadi si Synchromaster itu ukuran dengan Aero Avante. Kenapa? Karena ban Synchromaster ini nggak cocok pakai ban yang besar, sehingga waktu itu gue ganti ban Aero Avante ke ban yang besar ya kan. Ini kan ban racing biasanya nih. Tapi sayangnya apa? Ban yang ini sayangnya ketika dipasangkan lagi udah kendor cuy. Jadi setiap dia main bannya sering lepas ya kan. Udah berapa kali gue lem tapi masih aja lepas gitu. Ini depannya rencananya mau gue lem lagi nih. Ini memang kelihatan kenceng ya, tapi aslinya kalau main di track kendor men. Sering lepas mulu ban depannya. Oke, itu banyak si Synchromaster. Ini gue beli dengan harga 165.000 ya di ASMK cuy. Saya nggak ngerti juga harganya kenapa lebih mahal ya daripada di Dolphin yang harganya hanya 150.000 guys. Terus gue beli lagi Blaze Arrow. Nah ini kenapa bodinya nggak ada stikernya? Karena sebenarnya ini adalah body starter pack guys. Rencananya setelah lebaran bakal dicat ya, pakai cat jenis semprot gitu. Kan ada dua tuh ya kan, cat semprot. Kalau ini nanti rencananya mau gue cat tapi pakai akrilik ya. Jadi gue latihan ngecat nih, nggak cuman latihan ngerakit dan bongkar pasang. Jadi supaya gue tahu tentang Tamiya kan, jadi mestinya belilah peralatan itu hanya untuk belajar doang ya kan. Jadi nggak melulu ngerakit, nggak melulu bongkar pasang, nggak melulu main ya kan. Jadi ada ngecatnya, ada ininya kan. Tamiya punya banyak fiturnya. Dan ini harganya juga murah ya, 140.000. Ya 140.000 sudah mendapatkan chassis yang keras ya, chassis MA. Ini juga dinamanya masih bawaan ya kan. Udah mendapatkan bodi yang sekeren ini. Nih 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Sudah ada 5 ya kan. Jadi di sini kalau nggak salah ada 2 ya, ada 3 ya, 3 MA, 2 FMA, 2 Super 2, 2 AR ya kan, dan 1 VS. Oh beda sendiri nih. Yang ini nanti kita akan review ya. Nih 10 Tamiya yang akan gue mainkan nanti di MGK. Oke. Dalam rangka takbiran ya balapan. Oke. Sudah ada di Mia 1. Tadi mana ya? Ini Sonic, Magnum, Hexagonic, Blaze Arrow, dan Avante. Berarti tinggal 5 lagi, ya kan? Jadi tonton setelah yang berikut ini, karena masih ada 5 lagi yang akan gue kasih lihat dan gue kasih pamer ke lu sebelum nantinya akan balapan sono, oke? Dan gue akan mastiin ini Mini 4WD ini mulus ya, tidak ada beras yang rusak, tidak ada roller yang lepas saat main ya kan, ngedol ya kan. Kalau waktu itu kan ada yang ngedol kan nggak lucu main Tamiya original. Kelemahannya di situ, setiap kelontang ngedol ya itunya, bautnya. Tonton setelah yang berikut ini. Jadi guys, balapan Mini 4WD ini kalian bisa saksikan setengah 12 malam ya, tanggal 20 April. Oke. 20 April setengah 12 malam akan gue tampilkan ini 10 Mini 4WD ini akan balapan ya. Jadi sisanya last time stand challenge ya. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling lama, siapa yang paling tahan lama ya kan. Seperti biasanya. Tapi syukur-syukur sih nanti track MGK tuh nggak diisi banyak bocil atau bocahnya orang egois gede ya. Oke. Sekarang kita mulai aja review yang kedua ya, 5 lagi nih. Nggak cuma review, cuma flexing doang ya, karena ini semuanya sebagian besar gue beli sendiri. Nah ada Aerovante juga ya, tapi ini bodinya bodi yang lama sih, bodinya si STB sebenarnya. Meskipun ini ada perbedaan sedikit warna ya sedikit perbedaan warnanya. Kalau yang punyanya si yang ada stikernya ini sebenarnya starter pack ya, dari starter pack itu sendiri. Nah ini kan warnanya sedikit terang ya, meskipun warnanya sedikit terang, tapi ini gue pengennya ngecat ya dengan warna hitam pengennya nantinya, atau warna gelap lah. Itu ada spray, tapi saya nggak yakin itu cat memang buat Tamiya ya, karena kalau mau painting body itu memang harus merek Tamiya, karena sudah terjamin ya
kualitas produk dan untuk bodinya. Oke. Ini adalah Mini 4WD side damper pertama yang gue punya, ya. Tapi ini sepaket. Kenapa gue memilih beli sepaket daripada beli terpisah? Karena jauh lebih murah ya, menghemat budget. Di sini kalau lu mau tahu ya, beli FRP-nya, beli brake set-nya, beli rollernya, beli roller stay, terus dampernya itu kalau nggak salah hampir setengah juta. Itu beli itunya doang, cuy, pinggirannya doang nih, aksesorisnya doang. Kalau udah beli kayak gini sepaket tuh 300.000, udah dikasih murah nggak dolphin. Gue juga nggak berani nawar ya karena itu paling murah harganya. Oke. Terus ada lagi nih, yang kedua, ya, starter pack yang kedua. Ini adalah Blaze Arrow. Tapi ini dampernya di belakang. Sebenarnya kalau mau ditaruh di pinggir bisa nih kan, ada lubangnya kan, tinggal masang, tinggal bakunya, baku siapa namanya ini, baut panjangnya dipindahin ke sini nih, ke tengah nggak apa-apa. Cuman waktu itu kan gue ngikutin sesuai box ya, karena gue pengen tahu aja seperti apa ya kan. Nah ini kalau ada brake set gini, ground clearance-nya terlalu rendah ya tuh. Jadi ketika ketemu tanjakan dikit gini, tuh, ya kan, tuh. Ini tidak seperti Roddy Bull. Nah, Roddy Bull ini sebenarnya juga salah sebenarnya masangnya nih. Kalau lu mau tahu ya guys nih, salah masang. Lu nanti bisa lihat ya proses perakitannya di program rakit Tamiya. Oke. Sebenarnya nih, FRP ini harusnya dipasangnya dari bawah ya kan. Nah, ini kan berhubung akarnya terlalu ke bawah dan udah gitu lubangnya nggak pas, ya udah lah dipasangkan kayak gini ya kan. Jadi brake set itu sebenarnya nggak kepake ini karena dia ketemu jaminan juga nggak akan gesek kayak gitu, set ya kan, kagak tuh brake setnya nih. Oke, kalau ini kan gesek tuh. Ini dampernya juga, ini kalau lu ngeliat dampernya jadi keinget perhiasan ya guys. Karena apa ya, ini mirip perhiasan sebenarnya, kagak nih. Kalau lu beli harganya murah cuy, 65.000 ya damper setnya. Nah begitu juga yang ini nih. Nah sekarang kita review ini lagi nih. Nah ini Roddy Bull gue yang terlihat seperti STO, padahal ini set damper ya guys, paket set damper juga starter pack ya. Untuk body jujur ya, gue lebih suka yang bodinya STB loh. Nanti di review lah gampang ya, oke. Nah ini yang keren. Yang keren itu sebenarnya adalah fitur tambahannya ya kan. Tuh jujur aja sih, ini mantep banget nih ya kan. Waktu itu dikasih roller tambahan. Sebenarnya roller tambahan tuh yang putih ya, roller bawaannya ya adalah yang seperti ini. Nah ketika aku mencoba memasukkannya ternyata nggak muat nih cuy. Dapat akar belakang juga ya kan, kayak gini dapat. Cuman sayang sekali cuy, ini roller yang ini nggak bisa dipasang. Kalau mau nggak mau pakai yang ini nih ya kan, karena muat tuh spacernya sama ininya muat karena bautnya cuma itu. Nah kalau lo mau tahu ya, ini Roddy Bull paling banyak ngasih lock nut, baut, washer dan roller, itu paling banyak nih. Tapi sayangnya pada saat membeli atau saat merakit Mini 4WD ini, saya nggak dikasih obeng ya, screwdriver. Kan repot nanti kalau ketika ada orang yang mau beli rakit tapi tidak ada screwdrivernya atau obengnya. Itu penting banget cuy. Adanya di Blaze Arrow dan Aero Avante itu ada ya. Sama-sama harga 300.000, cuman di sini yang ditambah cuman rollernya. Nah roller yang gua maksud itu roller yang ini, roller STB ini, tapi nggak kepake cuy ya kan. Warnanya abu dan itu gue simpen ya buat ancang-ancang kalau roller ini hilang ya kan, hilang ngedol nanti kan bisa diganti. Nah ini harganya juga 300.000 ya guys tuh. Nah, ini perpaduan warna abu dan hitam, silver dan hitam ya kan. Ini velgnya juga kayaknya kurang bagus sih kalau gue lihat ya. Ya pokoknya kurang bagus lah. Dari ininya nggak kayak ini nih nggak kayak gini. Wih mantap nih guys. Tapi jujur ya, velg yang seperti ini ya
silver plate ini yang gue suka ya. Ini meskipun STB harganya cuma 150.000, ini setengahnya lagi, harganya setengahnya dari ini ya. Ini lebih bagus sih, jujur ya, lebih bagus yang seperti ini. Nah harusnya mobil ini yang dibangun September, cuman gue waktu itu nggak kepikiran. Sebenarnya gampang sih, ini tinggal bongkar ini aja nih ya kan, lepas baut aja dari sini ya kan, lepas baut pindahin ya kan. Ini kan nggak terlalu rumit nih, lepas baut doang sebenarnya nih tuh kalau mau tahu tuh. Lepas baut sama lepas lock nut ya kan, lock nut atasnya. Kapan-kapan sih gitu ya, atau lepas bodi aja lah paling enggak lah, lepas bodi sama ban. Tapi resikonya apa nanti kalau lepas ban, dan ya kalau lepas ban sih resikonya adalah nanti kendor ya kan, jadi ngedol, itu kelemahannya ya kan. Ya menurut lu lebih bagus mana? Apakah Rowdy Bull STP atau Rowdy Bull September? Silahkan ketik di kolom komentar. Oke. Yang terakhir nih, ada satu lagi Mini 4WD yang gue review, yaitu adalah Synchro Master. Dan inilah salah satu STB yang sebenarnya gue suka cuy, karena sasisnya adalah VS. Dan Mini 4WD pertama yang gue beli ya selama seumur hidup gue, yaitu adalah Mini 4WD yang VZ. VS ya. VZ kan versi terbarunya ya, 2016 nya ya, versi 2016 nya itu VZ. Oke, kalau VS itu dari tahun 2000 tuh udah ada ya. Kalau bisa lihat di sini ya, seperti apa bentukan untuk bagian dalam mesin sasisnya sendiri. Nih seperti ini ya guys, nih terlihat simple ya, perakitannya juga paling gampang sebenarnya VS ya, kalau lu mau tahu ya, paling gampang dan paling banyak partsnya ya, parts atau onderdilnya itu banyak dari VS ya kan. Ini sasis power biasanya terdapat pada Mini 4WD yang KW ya. Serius, KW itu kebanyakan pakai VS ya, sasis yang seperti ini. Tapi untuk akarnya biasanya tergabung, ini kan terpisah ya kan, dadak masang tuh. Ini aja udah karatan. Lu tau kenapa karatan di sini? Karena satu hal, waktu itu gue pernah ngontenin Mini 4WD ini dalam kondisi banjir, tapi sayangnya gue tidak mengganti dinamo dulu guys ya kan, mengganti dinamo ke dinamo yang setan. Karena apa? Supaya gregetnya ya kan. Ini dinamonya masih pakai yang SMC ya. Kenapa gue bilang dinamo pakai SMC bukan bawaan? Karena pada pembelian ini tidak mendapatkan dinamo ya kan? Makanya harganya murah sekali, 130.000 saja. Tapi kocaknya ketika gue mau beli Variatron, harganya lebih mahal sih, Pego. Dengan harga Pego segitu juga tidak dapat dinamo cuy. Jadi mendingan kalau lu mau beli Mini 4WD jangan beli Variatron kan. Variatron itu masih banyak stoknya. Waktu ngeliat di Dolphin nih, di Dolphin itu masih banyak banget Variatron. Jadi yang kejual apa? Synchro Master ya kan. Harganya beda 20.000 doang ya kan. Sama-sama nggak dapat dinamo ya kan. Kalau 150.000 nggak dapat dinamo, ya gue saranin beli yang ini 140 udah dapat dinamo ya kan. Meskipun lelet, tapi menurut gue tuh udah paket lah, udah mantep lah harganya. Udah nggak perlu tahu juga nggak apa-apa kan, harganya memang segitu kan, Tamiya original. Dan inilah semua Mini 4WD yang sudah gue pamerin. Nah pameran doang ya, press conference istilahnya kan. Nah 10 Mini 4WD ini semuanya asli ya, karena ya dalam rangka balapan, takbirannya balapan ya. Dan berhubung harga ini juga mahal, hampir 10 juta ya gue beli ya, dari seluruh kit dan parts Tamiya itu hampir 10 juta cuy ya kan, untuk membeli 14 lebih ya kan. Nih sudah semua gue beli ya kan. Ya wes ya guys, untuk kali ini cukup ya guys untuk press conference dan pamerannya. Dan kita akan jumpa lagi di Tamiya gila Tamiya Race takbiran ya balapan nanti ya. Oke, setengah 12 malam tanggal 20 April. Sampai jumpa.